Memang kalau ditanya jadi pintar apa jadi bijak nih, saya pikir semua hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti kita akan dibenturkan dengan dua hal itu. Terkadang ketika kita sekolah, yang lebih diutamakan adalah pintaran. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam dunia relasi, yang lebih diperhadapkan apa? Bijak, betul kan? Bagaimana ketika kita bisa berhikmat ngobrol, berhikmat bersikap, dan lain sebagainya. Orang tua bisa ngomong gitu kan? Wah, anak muda belum makan asam garam, nih mama nih, papa nih, lebih banyak nih. Itu nggak nandain orang jadi bijak juga sih. Kamu maunya apa gitu ya? Kalau kita lihat di film-film kan pasti mintanya yang lahiriah ya. Apa 3 pertanyaan? Wah, kan? Pengen A, pengen B, pengen C. Tapi yang lucu Salomo itu dia bilang bahwa dia mintanya malah hikmat. Ya, sesuatu yang sebenarnya abstrak ya, sobat muda ya. Abstrak, apa itu hikmat gitu ya? Podcast kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, dimanapun kalian berada, senang banget hari ini bisa menyapa kalian lagi di podcast kesayangan kita semua, podcast kamu. Ini bulan Januari ya, udah sekian hari dari tahun baru, tapi nggak apa-apa, mau hari lewat segimanapun. Yang penting teman-teman semua tetap semangat, semoga saat teduhnya nggak kendor ya, nggak bolong. Amin. Dan hari ini kembali lagi bersama saya Ari yang akan memandu podcast kamu. Dan kalau teman-teman coba pikirkan mungkin ya awal tahun itu kan biasa orang ngomongin resolusi. Gitu ya. Nah, tema podcast kita kali ini adalah cara buat survive and thrive di tahun baru. Tapi nggak cuma tahun baru sih ya, sepanjang tahun. Nah, kalau biasa ngomongin survive sama thrive itu kan ngomongin resolusi. Tapi kali ini kita nggak mau bahas resolusi. Kita mau bahas sesuatu, kita tarik dulu mundur agak ke belakang, yang agak mendasar, agak filosofis ya. Ini ngomongin soal pinter dan bijaksana. Orang Kristen itu yang baik tuh jadi pinter atau jadi bijak. Nah, buat bahasan ini tentunya bukan saya yang bahas ya, karena saya bukan kapasitasnya. Di depan saya ada Kak Michael. Yes. Halo Kak Mike. Halo. Oke, gimana kabarnya Kak? Baik banget, puji Tuhan. Oke, nah Kak Michael ini hamba Tuhan ya Kak? Iya. Oke, nah biar lebih afdol langsung Kak Michael aja deh yang boleh perkenalkan diri. Oke deh ya. Kenalin nama saya Michael Wu. Saya itu pelayanan sebagai youth pastor. Wah, youth pastor. Yap, youth pastor dan full timer tentunya di salah satu gereja di Depok. Gerejanya adalah GKBJ, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Oke, udah berapa lama nih Kak jadi pendeta nih? Youth pastor. Jadi youth pastor sih kurang lebih jalan 8 tahun lah. Wow, 8 tahun ya, 8 lama. tahun. Kalau bahasanya tulus 8 tahun tuh sewindu katanya Wow. ya. Nah, Nyanyi nih kita. Bener, ini ada nggak nyanyi ya, ini kita mau diskusi. Oke, Kak Mike, berarti 8 tahun jadi pendeta. Iya. Saya yakin tentunya ya, kita pun teman-teman semua pasti yakin 8 tahun bukan waktu yang pendek. So, ada banyak banget pengalaman di situ. Dan oleh karena itu, topik hari ini kayaknya ngena banget ya Kak ya. Orang Kristen jadi pinter atau jadi bijak? Tentunya dalam pengalaman Kak Michael sebagai pendeta pasti menghadapi banyak momen di mana harus pintar iya, tapi juga harus bijak iya, ya nggak sih Kak? Ya, memang kalau ditanya jadi pintar apa jadi bijak nih, saya pikir semua hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti kita akan dibenturkan dengan dua hal itu. Terkadang ketika kita sekolah, yang lebih diutamakan adalah pintaran. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam dunia relasi, yang lebih diperhadapkan apa? Bijak, betul kan? Bagaimana ketika kita bisa berhikmat ngobrol, berhikmat bersikap, dan lain sebagainya. Jadi dua hal ini selalu akan ketemu sama hidup kita sih, Kak. Benar ya. Jadi sebenarnya ini juga ketika kita susun tema ini, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, pintar dan bijak. Itu sebenarnya kan dua kata yang maknanya positif ya, Kak ya. Tapi kesannya kadang itu seperti dikontradiksikan gitu ya. Yang kalau pintar itu bisa disalahgunakan gitu ya. Tapi bijak itu kelihatannya kayak lebih baik dari pintar. Tapi kadang bijaksana tuh dianggap orang yang kayak tua atau orang yang ragu-ragu mungkinnya. Nah, jadi kita mau bahas soal ini. Nah, kalau dari Kak Michael sendiri gitu ya, ketika dari pengalaman-pengalamannya gitu kan, sebenarnya apa sih Kak perbedaan antara definisi dari pintar dan bijaksana itu? Oke, kalau ditanya perbedaan, aku boleh baca satu ayat. Boleh? Kalau aku kutip dari Amsal 8 ayat 12, di situ firman Tuhan bilang begini, "Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan."
Nah, jadi kalau mau ngomongin soal pintar dan bijak, di kitab Amsal pun yang notabene ditulis oleh Salomo, yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya ketika masa mudanya, nampaknya Salomo juga sering banget menyinggung mengenai dua bagian ini. Memang sih dua bagian ini pasti punya perbedaan. Karena kalau dianggap sebuah sinonim, nggak mungkin dibedakan dan. Betul, gitu ya. iya. Kenapa ada kata dan? Karena mereka punya penekanan yang berbeda-beda. Jadi pasti beda. Kepintaran itu lebih berbicara mengenai hal-hal yang bisa kita pelajari. Oke. Mungkin dari buku, self-study kita, dari sekolah kita, dari hal-hal yang mungkin kayak zaman online sekarang, Kak. Ya kita bisa nonton podcast dimanapun, of course tentang ini juga ya. Betul. Orang sedang belajar sebenarnya, mengisi yang namanya kognitif kepintaran mereka. Itu pintar. Tapi kalau bijak, sebenarnya lebih dari sekedar pintar. Nah ini penting nih, Oke, gitu ya. berarti garis bawahnya ini ya, bijak itu Lebih. one step above dari sekedar pintar. Lebih dari sekedar pintar. Oke, nah lebihnya itu apa, Kak? Nah, kalau kita lihat dari sisi bijaknya, berarti bijak itu adalah orang yang sebenarnya ngerti soal banyak hal. Ya sebutlah pintar itu kan relatif juga. Kita nggak bisa nentuin, oh harus S1, harus S2, harus S3. Nggak juga. Tapi ketika kita banyak belajar dan mengisi diri kita ya dengan hal-hal yang mungkin kita belum pernah tahu. Nah, semua teori-teori yang udah kita pelajari harus kita aplikasikan dengan tepat, dengan relevan. Jadi kita nggak bisa memaksakan, oh harusnya begini nih. Jadi kesannya kaku ketika kita aplikasikan. Nah, orang yang nggak kaku, orang yang kelihatannya fleksibel ketika berbicara, ketika bersikap, itu bisa dikatakan adalah orang yang bijak sebenarnya. Dia tahu banyak, tapi nggak cuma sekedar teori. Tapi dia tahu menempatkan ilmunya di dalam tahap yang tepat. Itu bijak sebenarnya. Ya. Itu definisinya, Kak. Yap. Nah, supaya definisi ini lebih gampang kita cerna, mungkin aku mau nanya nih ya. Dari pengalaman Kak Michael sebagai youth pastor gitu kan, ada nggak momen yang bisa ceritakan di mana Kak Michael tuh dituntut untuk bersikap bijaksana? Siap. Ini banyak ya. Tentu banyak kalau ngomongin pelayanan. Saya kasih contoh yang lebih mudah lah. Oke. Ketika saya berhadapan sama anak-anak yang saya bina. Anak-anak yang saya bina rata-rata Gen Z sampai milenial. Ya, udah 8 tahun berarti dari generasi milenial yang udah lumayan naik sekarang, udah berkeluarga muda gitu. Sekarang berhadapan dengan Gen Z. Di otak saya yang saya pelajari, kekristenan itu berbicara mengenai minimal 2 hal. Apa tuh? Kasih dan juga disiplin. Oke ya, kita ngerti ya? Ya. Tuhan itu Allah yang menerima, setuju kan? Setuju. Saya pikir semua orang senang dengan konsep ini. Tapi satu sisi, Tuhan itu juga Allah yang disiplin. Dia nggak mau kita jadi orang yang seperti orang yang liberal, yang sembarangan, maunya dikasihi doang, akhirnya sembarangan hidupnya. Tuhan juga menuntut sebuah disiplin dalam diri kita. Itu konsep, itu teori. Dan harusnya kita aplikasikan dalam hidup kita juga kan? Betul. Ketika kita ikut Tuhan, artinya berarti kita memang dicintai, dikasihi, tapi satu sisi kita harus juga disiplin. Membangun spiritualitas formasi dan lain sebagainya. Itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita berhadapan dengan sesama, contohnya sama anak-anak saya nih, yang Tuhan percayakan, saya tuh terkadang ya, suka terbawa ya, dalam kemanusiaan. Ketika mereka bikin salah, gitu kan. Ketika saya udah tegur gitu. Contoh paling gampang, saya tuh paling bawel ngomongin mereka. Kalau mereka lagi deket-deket ujian. Entah ujian UTS, UAS, atau apapun. Saya selalu bilang di mimbar, ayo minggu depan ada ujian. Koko mau lihat nih kalian nih. Dateng ibadah apa enggak? Iya kan? Faktanya apa? Minggu depannya sepi. Dan tiap tahun itu selalu saya bilang. Saya selalu bilang sama mereka gini. Jujur sama Koko ya, dalam waktu 24 jam kalian, jam 1 sampai jam 3 waktu ibadah kita, kalian belajar apa enggak? Mereka nggak berani jawab. Akhirnya saya tanya lagi, yakin belajar? Tidur gak? Santai gak? Nah dalam tahap kayak gitu tuh, akhirnya mereka nggak bisa jawab dan saya kasih tahu kebenarannya. Terkadang harus jujur, kebenaran yang saya bicarakan kepada mereka, ketika saya nggak menggunakan hikmat, itu bisa melukai mereka. Iya, benar ya. Kesannya, kok Michael kok gini banget sih? Kok nggak ngerti saya banget sih? Itu dia. Benar. Itu anak-anak yang kakak layanin kisaran umur berapa tuh? SMA, SMP? SMP. Okay. SMP, SMA. Yang mungkin ya, lagi benar-benar kayak bergumul dengan perasaannya. Pengennya dia ngerti, lembut banget gitu. Iya. Nah, terkadang di konsep tahu, gua nih harus mendisiplin mereka nih. Biar mereka ikut Tuhan tuh begini. Tapi ketika itu nggak tepat, ternyata itu bisa melukai hati mereka. Makanya gimana caranya untuk memasukkan semua hal yang kita tahu nih kepada lawan bicara kita, itu lewat perkataan kita, lewat konteks yang ada, itu jadi enak gitu loh ngomongnya. Itu bisa dikatakan
orang yang bijak. Oke, berarti kalau saya garis bawain di sini, ya tadi ada 2 poin penting ya Sobat Muda ya. Kasih dan disiplin. Iya. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri ya, Nggak nggak bisa. bisa berdiri sendiri. Dan bijaksana itu berarti kita bisa menyelaraskan antara kasih dan disiplin Yep. ini. Gitu ya. Satu sisi kita mengasihi, tapi satu sisi disiplin juga. Dan tentunya itu nggak cuma ke orang lain ya, tapi ke diri kita sendiri juga Jadi kita kan ya. sendiri juga. Oke, nah ini menarik juga nih ya, kasih dan disiplin. Berarti kan kalau tadi Kak Michael juga bilang bahwa ngomongin bijaksana, itu pasti kita mungkin yang tertanam di benak itu adalah Amsal. Ya, nah kira-kira kenapa sih waktu itu Salomo tuh mintanya kebijaksanaan ya? Karena mungkin dia tahu ya, dalam titik itu ya, semua dia udah punya. Oke, Let's say lah, dia punya kekayaan loh. iya, Dia paling kaya. raja Bahkan ya. mungkin dibandingkan dengan zaman sekarang. Dalam sejarah mungkin nggak ada yang lebih kaya dari Salomo. Kaya banget loh. Dia punya. Tapi dia tahu, kekayaan itu nggak bisa menjawab. Betul. Seorang raja pasti intelek. Dia Yes. pinter. Dan dia tahu dia pinter. Tapi dia sampai satu sisi mungkin merasa juga bahwa semua kepintaran yang dia punya udah cukup. Dia punya fasilitas. Keadaannya sangat menunjang. Dia sangat punya itu semua. Tapi satu sisi dia juga tahu bahwa itu semua nggak menjawab. Bagaimana dia bisa menyelaraskan antara ketika dia punya kepintaran, dia punya harta, dia punya semua fasilitas. Apa yang lebih daripada itu? Itu hikmat. Oke. Bagaimana bisa menggunakan harta, bagaimana bisa menggunakan kepintaran dengan tepat, bagaimana bisa menggunakan semua fasilitas dengan tepat untuk orang lain. Nah, Bukan cuma buat dirinya. betul. That's it. Ya, jadi makanya ya itu juga kadang kalau mungkin kita sebagai orang awam gitu ya, kita imajinasikan lah ya, tiba-tiba ditanya kan, kamu maunya apa gitu ya. Kalau kita lihat di film-film kan pasti mintanya yang lahiriah ya. Apa 3 pertanyaan? Wah, kan pengen A, pengen B, pengen C. Iya. Tapi yang lucu Salomo itu dia bilang bahwa dia mintanya malah hikmat. Hikmat. Ya, sesuatu yang sebenarnya abstrak ya, Yep. sobat muda ya, abstrak. Apa itu hikmat gitu ya? Kok malah itu yang diminta gitu ya? Dan menariknya justru atas permintaan itulah Tuhan justru berkenan ya. Iya, itu dia. Gitu. Jadi mungkin juga jadi satu pelajaran buat kita bahwa kita mungkin bukan Salomo ya. Kalau Salomo punya banyak hal, kita mau punya apa sih ya gitu ya. Nah, tapi kita juga mungkin bisa meminta hikmat dan kebijaksanaan juga ya dari Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal minta hikmat nih ya. Nah, kan sekarang zaman udah modern nih ya Kak Oke. ya. Di mana-mana kita kayaknya dengan hadirnya medsos, sadar nggak sadar kita tuh kayak berasa orang jadi kayak pengen tampil bijak nggak sih? Yap. Lewat caption Wow. gitu ya. Saya dulu pernah punya teman tuh ya, dia upload postingannya apa, selfie gitu ya, tapi caption bijak banget ya. Kayak rada nggak nyambung ya, tapi ya udahlah ya kalau dia seneng gitu ya. Nah, saat ini dengan hadirnya zaman digital, Yap. banyak banget ya guru self help di luar sana ya yang mengatakan hikmat itu dapat ditemukan di dalam diri kita. Oke. Jadi dia bilang bahwa ya kamu kalau pengen bijak ya kamu tinggal dig deeper into your heart ya ke dalam diri kamu dan kamu akan menemukan. Apakah itu benar? Saya nggak mau bilang itu salah juga. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita di dalam sebuah keutuhan. Tuhan itu nggak cuma menciptakan kita dari fisiknya aja. Yes. Ya. Tuhan itu tentu memberikan kita roh. Dan di dalam roh itu ada juga yang nggak kelihatan. Jiwa. Dan itu bicara mental. Oke. Dan mungkin ini adalah salah satu usaha dari mereka, teman-teman kita, yang memang mau concern dan mau fokus untuk bicara soal masalah jiwanya. Makanya dia berusaha untuk memulihkan itu. Ayo, kamu harus berdamailah sama dirimu sendiri. Ya, kamu harus coba pelajari dengan dalam lagi apa yang ada dalam hatimu. Coba terus telusuri di kamu tuh sebenarnya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu usaha. Tapi kalau saya mau ngomongin dari prinsip firman, apakah itu menjawab? Enggak sepenuhnya. Yes. Nggak menjawab. Karena itu nggak utuh. Itu cuma menyentuh dari sisi jiwanya. Kita mau nanya, gimana berkaitan dengan sisi fisiknya? Kalau gitu, gimana berkaitan dengan sisi rohnya? Yang itu cuma salah satu, tapi nggak semuanya. Yes. Itu usahanya oke. Saya nggak bilang salah ya. Tapi itu nggak utuh. Oke. Ya benar ya. Jadi memang baik ya teman-teman ketika kita berusaha untuk mengenal diri kita gitu ya, dan mencari kebijaksanaan dari dalam diri. Yes, tapi kita juga perlu ingat sebenarnya bahwa
saya tuh ingat satu ayat Alkitab yang bilang di Perjanjian Baru kalau nggak salah ya, Yap, apabila ada seseorang kekurangan hikmat, kita bisa minta. minta. Ya, minta berarti kan Allah menyediakannya Yap. di situ. Nah, di Amsal 1 ayat 20, ini ayatnya bilang gini kan ya. Dia bilang kalau hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan gitu ya. Nah, sebenarnya berarti artinya, apakah itu artinya hikmat itu ada di sekitar kita? Ayat itu punya konteks yang menarik sebenarnya. Jadi seruan itu ada di jalan-jalan, katakan seruan hikmat itu ada di jalan-jalan. Itu bukan berbicara seruan dari manusia kepada manusia. Oke. Itu perlu digarisbawahi. Kalau kita menganggap itu loh seruan dari manusia kepada manusia, anggaplah berarti banyak motivator nih. Oh, iya. Iya kan? Dan bisa kita dengar dong kiri kanan, betul nggak? Ya kan? Tapi konteks dari ayat itu bukan. Konteks ayat itu sebenarnya ingin menekankan bahwa dari zaman dulu Tuhan itu selalu mengutus para nabi untuk bersuara. Menyatakan kebenaran Allah di tengah banyak orang-orang. Of course itu bicara soal bangsanya. Tapi faktanya bangsa nggak mau dengar. Padahal itu suara dari Tuhan untuk mereka. Seruan hikmat dari sang hikmat itu sendiri. Buat mereka. Biar mereka mengerti cara hidup itu seperti apa. Biar mereka ngerti kenapa bangsa Israel itu dikhususkan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Tapi faktanya mereka nggak mau dengar. Dan itu terus berulang. Sampai akhirnya sang sumber hikmat itu menjadi manusia lewat Yesus Kristus. Terjadi gak seruan itu di jalan-jalan? Yesus berkeliling kota loh, muter-muter loh. Iya kan? Dia serukan apa yang benar. Dia menunjukkan bagaimana dia bisa berhikmat di tengah banyak orang. Yesus adalah paling yang sempurna teladan masalah hikmat. Karena dia adalah sang hikmat itu sendiri. Yes. Tapi banyak orang akhirnya nggak mau terima juga. Makanya banyak seruan di jalan-jalan. Oke, berarti ayat ini menarik ya. Ini saya juga baru ngeh konteksnya bahwa itu bukan seperti orang teriak-teriak gitu ya, kayak motivator gitu. Ternyata enggak ya, tapi emang merupakan Tuhan ingin mengutus nabi-nabinya ya. Dan sekarang meskipun nabi-nabi itu mungkin udah berlalu, udah zamannya, tapi Yesus sendiri datang dan sekarang Roh Kudus ada bersama kita. Kita. Nah, bijaksana, kasih, disiplin. Ini 3 keyword ya yang saya ingat nih di kepala ya kan. So, dengan tadi hikmat berseru nyaring, Tuhan terus berbicara sama kita, ada problemnya nih Kak. Problemnya kadang hati kita kan suka bebal gitu ya, susah untuk memaknai. Kadang udah dikasih tahu, kita ngerasa kayak enggak deh, kayaknya ini yang bener deh, gitu ya. Dan kita mau ikut mau kita sendiri gitu kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa peka dalam mendengar seruan hikmat dari Tuhan? Kolose 2 ayat 3 bilang begini, sebab di dalam Dialah, dalam Kristus, itu tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Paulus itu nulis dalam surat Kolose ini, itu ingin menunjukkan bahwa hanya di dalam Kristus loh, kamu itu bisa mendapatkan hikmat. Kamu bisa ngerti apa itu hikmat. Dan bahkan bukan cuma hikmat, tapi pengetahuan. Hanya di dalam Kristus. Berarti ini kan suatu hal yang berbeda sekali. Yes. Kalau kita ngomongin soal kita ngikutin kata hati kita, tentang diri kita, dan lain sebagainya, saya pikir itu bukan jawabannya. Kita nggak bakal ngerti. Karena terkadang kita harus jujur. Diri kita itu dipengaruhi dengan konteks yang apa yang lagi kita hadapi. Kalau kita lagi sedih, lagi baper nih, lalu kita ketemu dengan komunitas si orang baper juga. Oke, bayangin ya. Ya, oke. Ketemu dengan komunitas si orang baper juga. Jawab pertanyaan saya. Kira-kira menurut Kak Ari, kita bakal jadi apa nih responnya? Wah, melo mendayu-dayu ya kayaknya. Lebih parah dong bahkan, bener gak sih? Nggak mau jawab. Dan akhirnya hati kita kan kayak berbicara. Iya nih, orang itu kok jahat banget sih sama kamu ya? That's it. Emang nih ya, kamu tuh orang yang paling kasihan deh. Lihat ya. Beda cerita lagi. Udah lagi baper, ketemu sama komunitas. Si paling pemarah. Bisa jawab lagi pertanyaan saya? Jadi apa kita? Jadi murka ya? Murka. Tadi mungkin melo, karena orang-orang baper, si paling baper. Ketemu dengan si paling pemarah, saya percaya kita mungkin ada dalam hati kita dorongan untuk membalas akhirnya. Ya, kalau kita ngikutin hati kita nggak bakal ketemu sama hikmat sebenarnya. Kita manusia berdosa loh. Benar. Yang dipengaruhi juga lingkungan yang berdosa juga. Dan manusia berdosa selalu pengennya, kecenderungannya adalah melawan sesuatu. Itu manusia berdosa. Dan nggak mungkin ketemu hikmat sebenarnya dalam diri kita. Itu nggak mungkin. Apalagi kita cari dari teman-teman kita. Nggak mungkin. Maka dari itu, Paulus bilang apa dalam Kolose tadi? 2:3, hanya di dalam Dia. Hanya dalam Kristus kamu bisa ngerti apa itu hikmat. Dan saya mau bilang ya, sederhana sebenarnya. Kita nggak perlu cari-cari hikmat di luar. Hikmat itu udah hadir dalam diri kita lewat Yesus Kristus.
Dan Yesus Kristus bukan secara goib ya berbicara kepada kita, kamu harus begini. Ada wahyu khusus yang Tuhan berikan, Alkitab. Oke. Kalau kita mau berhikmat sederhana berarti bukan bicara soal hati kita sama diri kita. Bicaralah sama Kristus sang sumber hikmat itu. Karena hanya di dalam dia kita ngerti hikmat. Hanya Kristus yang ngerti kapan dia harus marah, kapan dia harus disiplin, kapan dia harus menyatakan kasih, dan lain sebagainya. Dan itu semua tercatat di mana, Kak Ari? Alkitab. Oke, jadi ini pertanyaan nih buat sobat muda semua yang lagi denger ya. Coba kita stop bentar nih ya, ini ya sobat muda. Sejauh mana pembacaan Alkitabnya gitu ya? Oke, baca gitu ya jawab ya. Nah, kalau udah baca, sejauh mana itu direnungkan dan terlebih lagi dipraktikkan? Ya, itu pertanyaan buat kita semua juga ya tentunya. Karena perjalanan untuk kita menjadi berhikmat itu nggak instan, tidak jadi dalam semalam habis baca Alkitab besok langsung jadi langsung berubah ya. Jadi bijaksana banget, nggak ya tentunya. Pasti ada jatuh bangun. Ada gitu jatuh ya. bangun, yes. Tapi tadi yang Kak Michael bilang, Kolose 3 ayat 23 ya, mungkin sobat muda nanti bisa baca juga ya di Alkitabnya bahwa ini fakta yang menarik ya. Kalau kita tadi lihat bahwa di awal kita tadi ngobrol tuh ya tentang mencari hikmat dalam diri sendiri. Yes, itu tidak salah, tetapi tidak utuh ya. Dan ternyata Kolose 3 ayat 23 memberikan kita jawabannya nih. Jawaban yang menurut saya ultimate banget ya, bahwa di dalam Kristus kita menemukan itu. Oke. Nah, jadi kalau pintar tadi diraih dari belajar, jadi kalau hikmat kebijaksanaan diraih dari Kristus itu sendiri lewat firman-Nya. Sederhana kan sebenarnya. Benar. Terkadang kita tuh malah terpatok sama apa yang ada di sekeliling kita jadinya. Kita buka siaran motivator lah. Saya nggak bilang salah sekali lagi. Yes. Tapi kalau itu menjadi jalan yang utama yang pertama kali kita cari, kita perlu mengoreksi diri kita sih. Harusnya. Berarti Kristus nggak menjadi pribadi yang satu-satunya dalam diri kita. Berarti kalau saya coba sederhanakan ya, ketika kita ngomongin bijaksana ini kan kita membutuhkan kebijaksanaan. Umumnya kita butuh ini ketika kita dihadapkan pada satu momen-momen yang dilematis ya. Tadi contoh orang lagi galau gitu ya, lagi galau. Kita mungkin bisa ya cari dari luar motivator, tapi mungkin bahasa sederhananya itu tidak utuh ya, parsial ya. Jadi kalau memang kita mau hikmat yang beneran pure, ya datanglah sama Kristus itu. Oke. Nah, ngomongin kebijaksanaan ini ya, Kak. Kan kebijaksanaan tuh sering digambarkan sebanding dengan banyak pengalaman. Tinggi usia, ya. Makin tua, dia makin bijak, gitu ya. Anak muda dianggapnya kurang bijak, gitu ya, karena impulsif lah ya, terus emosinya nggak stabil, gitu ya kan. Nah, apakah ini artinya emang anak-anak muda tuh ditakdirkan jadi orang yang nggak bijak gitu ya, teledor gitu, atau gimana tuh ya? Aku nggak setuju mengenai bagian itu. Karena apa? Salomo sendiri yang nulis kitab yang penuh dengan kebijakan, Amsal. Ketika dia udah tua, menulis kitab pengkhotbah, dia bilang apa? Segala sesuatu tuh yang sudah dia punya dulu, itu tuh nggak membuat dia tuh menjadi pribadi yang dikatakan lebih bijak dari orang lain ternyata. Karena dia menyadari, di tengah dia mungkin dianugerahi dengan banyak kebijakan oleh Allah sendiri, dia juga masih bisa gagal kok. Hidup tuh berproses kan. Dan kebijaksanaan tuh bukan artinya gini, sekali nempel di kita, dalam tiap momen musim hidup kita, pasti kita akan bijak. Enggak juga. Tuhan itu memproses kita sangat beda loh. Saya ingat banget dosen saya dulu bilang sama saya gini, iman itu harus dipandang seperti kita mendaki gunung. Satu gunung yang udah pernah kita daki mungkin tingginya segini. Kita udah berasa sampai puncak. Tapi ingat, perjalanan kita masih panjang. Masih ke depan. Dan di depan kita harus tahu, gunung yang ada di depan kita itu lebih tinggi loh dari gunung yang sekarang kita ada di puncak. Dan cara Tuhan kan enggak ngekerek kita kan, langsung turun, taruh di gunung yang tinggi. Enggak. Yang paling logik adalah kita harus turun dulu. Itu bergumul tuh namanya. Ketika turun kita juga bergumul buat gimana kita naik. Nah di situ hikmat itu semakin dipelajari. Mungkin sekarang kita bisa nih berhikmat lewat hal ini. Tapi mungkin di waktu mendatang kita juga akan gagal. Tapi lihat, karena anugerah Tuhan itu selalu ada sama kita. Kita akan terus diproses pelan-pelan untuk belajar lebih berhikmat lagi. Dan Salomo di masa tuanya pun mengakui, ketika dia tua pun, ya gue nggak hikmat banget ternyata. Karena dia tahu dia belajar gitu loh. Kecuali dia ada di posisi up terus ya, kita berani bilang, berarti kunci dari segala hal agar kita berhikmat adalah tunggu aja kita tua. Tapi Salomo nggak ngakuin itu. Dia tetap bilang, semua itu tuh sia-sia, fana. Aku punya itu semua rasanya, nggak ada apa-apa. Karena dia tahu kerentanan dia. Sekalipun di waktu itu dia bisa berhikmat,
Tapi mungkin waktu lain dia juga bisa gagal, tapi dia belajar lagi buat jadi pribadi yang lebih berhikmat lagi. Oke, ini poin menarik ya. Tidak selalu dia berhasil, ada kala dia gagal, tapi dia selalu belajar. Apakah itu bisa dikatakan salah satu poin hikmat? Salah satu. Karena Tuhan itu ingin mendorong kita dengan anugerahnya. Oke. Satu, kalau andai kata ada orang mungkin bilang sama kita, lu berhikmat banget sih bro, lu berhikmat banget sih sis, jangan terbuai dengan hal itu. Jangan-jangan di titik itu kita lagi naik gunung di atas nih, dan bentar lagi kita bakal berproses untuk gunung yang lebih atas. Jangan mudah puas dengan hal itu. Karena nggak mungkin ada satupun orang yang bilang, gua nih orang yang paling berhikmat loh. Nggak mungkin. Ketika dia bilang, gua ini orang paling berhikmat, di titik itu dia paling nggak berhikmat sebenarnya kan. Oke. Nah ini ada yang menarik ya, ngomongin hikmat, gitu ya, paling berhikmat atau apa. Kadang kan usia tua tidak jamin ya bahwa orang itu pasti berhikmat gitu kan. Dan kalau ngomongin hikmat bijaksanaan, itu bisa jadi muncul ketika kita mengalami permasalahan ya, lalu kita belajar mengambil hikmahnya gitu, lalu kita menjadi bijak gitu ya. Tapi apakah untuk menjadi bijak kita harus banyak masalah dulu gitu atau enggak tuh? Karena saya pernah ini ya, mungkin Kak Michael nggak asing dengan quote yang bilang gini ya kan. Biasanya orang kalau lagi pacaran ternyata suami istri gitu ya, pacaran yang kita ambil konteks ya, lagi bermasalah tuh ya. Biasa dia tuh curhatnya ke temen yang jomblo. Nah, mana temen yang jomblo tuh berasa bijak banget tuh. Gitu ya. Padahal belum pernah pacaran. Gimana tuh? Sebenarnya ya, kalau mau ngomongin ya, dibilangin soal masalah, kita nggak perlu cari-cari masalah sih ya. Masalah selalu ada buat kita sih sebenarnya. Kita manusia berdosa loh. Benar kan? Nggak usah cari-cari gitu. Gua harus lebih berhikmat. Gimana caranya? Gua harus masuk terjun dalam masalah. Gimana caranya? Enggak juga. Lu tunggu aja gitu. Lu pasti bakal diproses sama Tuhan. Dan proses itulah sebenarnya yang mengajar kita untuk semakin bijak. Bijak itu bukan bicara soal ukuran. Tapi bijak itu bicara soal bagaimana di dalam anugerah kita berproses sama Tuhan. Nggak ada takaran ukuran maksimal. Orang itu dikatakan bijak tuh nggak ada. Berarti ini juga bisa kita kaitkan bahwa tidak ada ukuran, tidak ada alasan untuk kita membandingkan penderitaannya. Nggak ada. Ya, mentang-mentang, penderitaan gue udah lebih banyak dari lu nih. Orang tua biasa ngomong gitu kan. Allah anak muda belum makan asam garam, nih mama nih papa nih lebih banyak nih. Itu nggak nandain orang jadi bijak juga sih. Kuncinya adalah proses sih. Dan Tuhan memproses kita dari kapan? Bukan ketika tua, ketika kita muda malah. Itu harus digarisbawahi. Berarti sebenarnya sekarang kita sedang di dalam fase berproses untuk menjadi orang bijak. Apalagi kita harus ingat di dalam anugerahnya, di dalam Injil. Kita ini sebenarnya manusia berdosa. Yang kita kalau mau ngomong, kita itu pelan-pelan sedang jalan ke dalam sebuah penderitaan yang tiada akhir. Sebagai manusia berdosa. Tanpa Kristus kok, tanpa Allah. Kita bilang begitu. Tapi puji Tuhan, ketika Yesus menebus kita, membangkitkan kita, seakan-akan jalan yang harus kita lalui penuh dengan masalah penderitaan itu, yang tiada akhir, di mana di dalamnya kita mungkin bergumul dengan diri kita, dengan kekuatan kita tapi nggak punya solusi. Yesus mengambil kita dari jalan itu, memindahkan kita ke sebuah jalan yang baru. Dan itu adalah jalan Tuhan buat kita. Dan segala sesuatu yang ada di jalan itu, kita harus ingat Tuhan tuh berdaulat buat kita. Semua tantangan, semua masalah. Mazmur 23 bilang apa? Aku tuh gembala yang baik. Karena aku nuntun kamu, bukan di jalanmu, tapi di jalanku. Make sure hal itu. Terkadang kita baper dengan segala hal yang kita alami. Kena mental dengan semua hal yang kita alami. Tapi kita harus make sure benar-benar. Balik lagi pada apa yang Tuhan bilang. Bukan kita yang sedang menjalani kehidupan kita dan memasukkan Tuhan di dalamnya. Tapi Tuhan yang mengangkat kita dari jalan-jalan kita untuk masuk ke dalam jalannya. Dan di situ Tuhan mau kita berproses. Di situ bijak ada. Betul. Proses ya teman-teman ya. Jadi bukan kita yang kita maksa Tuhan masuk ke hidup kita, tapi kita lah yang diambil ya dari jalan kita yang melenceng ini masuk ke jalannya Tuhan gitu ya. Nah, untuk kita nih masih muda ya, saya yakin sobat muda sekalian juga umurnya muda. Kita juga masih muda ya di sini. Ada nggak sih Kak standar atau acuan ya bagi anak-anak muda untuk bisa membedakan manakah yang pintar dan bijaksana? Karena kan zaman sekarang ini misal gitu ya, ada banyak contoh di mana kita melihat ini something sepertinya baik gitu ya. Baik, dan kita mungkin merasa ya udah kita ikut-ikutan. Kayak contoh lah kalau kita ngomongin di medsos gitu ya. Ketika ada seseorang berita viral ya, berita viral, kita dengan cepat ikut marah ya. Seolah-olah kita marah pada ketidakadilan gitu ya. Tapi dalam kemarahan itu juga kita malah jadinya
terbawa emosi yang emosi banget gitu ya. Nah itu gimana ya Kak cara kita untuk bisa membedakan ya manakah yang berhikmat dan yang tidak. Makanya kepintaran dan bijak itu nggak bisa dilepaskan ya. Itu saling terkait kuat. Kalau kita mau membedakan mana yang pintar, mana yang bijak, kita bisa ngelihat dari apa yang sebenarnya kita tahu dulu pertama. Karena kita pintar nih, ya kan, bicara soal semua hal yang kita tahu. Karena ukurannya begini, dengan semua hal yang kita tahu, apa yang kita lakukan? You boleh pintar, pintaranmu buat apa? Oke. You boleh punya pengalaman, pengalamanmu buat apa kepada orang lain? Jangan-jangan saya khawatir kita bisa ngomong sama orang lain dengan semua yang kita tahu, pengalaman dan kepintaran kita malah bilang dan ngukur orang berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu. Itu salah. Nih, lu tahu gak? Gue dulu tuh begini, makanya lu harus begini. Nah, lihat ya, arahnya ke kita. Saya pikir itu nggak bijak. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengarahkan orang lain kepada Kristus. Karena dia tahu kebijaksanaan dia sumbernya dari mana? Dari Kristus, bukan dari dia. Dia boleh pinter. Saya mau bilang, itu anugerah. Dia boleh punya pengalaman yang banyak, itu pun anugerah Tuhan izinkan. Dia berproses dengan pengalamannya. Tapi jangan sampai pengalaman dijadikan sebuah standar, patokan, atau doktrin buat orang lain, atau pengetahuan kita dijadikan sebuah standar untuk mengukur orang lain juga. Hati-hati. Itu nggak bijak namanya. Benar. Ini perlu digarisbawahi buat kita semua bahwa salah satu ciri kebijaksanaan yang seperti yang tadi Kak Michael bilang, tidak menjadikan pengalaman kita ya sebagai tolak ukur bahwa kalau saya ngelakuin A bukan berarti semua orang harus ikut A gitu ya. Jadi di musim-musim seperti ini kita perlu banget bijaksana menghargai pilihan orang juga tentunya ya. Jalan hidup orang kita perlu hargai gitu. Dan harusnya gini Kak, kita di titik itu malah bukan mengarahkan orang lain itu untuk melihat kita. Tapi mengarahkan orang lain untuk bertemu dengan sang sumber kebijaksanaan itu. Tujuannya biar apa? Biar mereka juga mengalami apa yang kita alami. Yes. Betul. Jadi bukan kita jadi jawabannya. Kita cuma alat untuk mengarahkan. Kita terang yang menerangi terang kecil kepada terang yang sumbernya itu loh. Menyediakan aja. Bukan mengarahkan kepada kita. Itu orang yang bijak. Wow. Ini tinggal kita praktikan ya. Tentunya praktiknya nggak sehari 2 hari ya. Ujiannya akan setiap hari ya Kak ya. Oke. Nah menutup dari podcast kita ini, mungkin kita Kak Michael bisa spill ya kebijaksanaan atau kepintaran apa aja sih yang dibutuhin buat kita improving our quality of life. Terlebih ini kan kita masih awal tahun ya. Awal tahun, setahun ke depan panjang gitu ya. Nah gimana caranya untuk improve? Saya senang sama dosen saya yang pernah bilang gini. Kita sebagai seorang Kristen, jangan cuma memegang Alkitab di tangan kanan kita. Tapi kita juga harus pegang buku, koran di tangan kiri kita. Mungkin gadget ya kalau sekarang. Boleh online ya. Berita online di tangan kiri kita, gitu. Atau jangan kebalik. Cuma gadget dong di tangan kiri kita, informasi dong di tangan kiri kita. Nggak bisa, dua-duanya kita harus punya. Nah, bagaimana mengasah itu? Pelajari hal-hal umum. Kita ganti dengan hal umum. Kita ganti dengan masalah politik, kita ganti dengan masalah kesehatan dan hal yang lainnya. Kita ganti dengan hal itu. Bahkan saya sering kali di Instagram saya sering upload saya lagi nge-gym. Saya bilang anak-anak di follower saya bilang jangan lupa ya olahraga ya. Kita ganti dengan hal itu. Tapi bagaimana dengan semua hal yang bisa kita pelajari, mengisi kepintaran kita bisa bagikan juga kepada orang lain. Dan melatih bijaksana, kembali lagi sama yang tadi Kak Ari. Dari mana? Bukan dari itu, tapi dari Alkitab. Kita mau ngelatih bijaksana, kita nggak mungkin nyari sumber dari dunia. Nggak mungkin. Atau dari manusia itu nggak mungkin. Kalau mau ngelatih soal kepintaran, peganglah sebelah kiri informasi yang ada di sekeliling kita dengan gadget. Sangat banyak pelajari hal yang positif. Penuhi diri kita. Sometimes itu sangat berguna buat kita, buat orang lain juga. Tapi jangan lupa, untuk mencari bijaksana, kita nggak cukup buat ini. Tapi kita juga harus pegang di tangan kanan kita. Itu adalah Alkitab. Karena Tuhan bersumber membicarakan banyak hal lewat Alkitab itu. Itu Yesus mau buat kita. Betul. Yesus adalah firman dan firman itu bisa kita temukan di dalam Alkitab. Dan pertanyaan lagi buat sobat muda dan kita sekalian, saya juga ya termasuk di sini ya. Alkitabnya mau dibaca, mau dianggurin gitu ya. Sekarang tensionnya di mana nih? Lebih banyak yang mana nih yang kita sikat nih? Informasi doang atau Alkitab? Yes, betul.
Karena sumber hikmat ada di Alkitab, teman-teman ya. Jadi ketika kita menghadapi banyak fenomena, banyak permasalahan atau peristiwa yang tersaji di depan mata kita, sebelum diri kita merespon atau kita mencari jawaban dari Google gitu ya, nah, kita bisa balik dulu ke Alkitab dan tanya Tuhan maunya apa gitu ya. Ketika kita mungkin sebel nih sama orang ini, udah tahu ini pilihannya salah gitu ya, bagi menurut kita gitu ya, terus kita ngekeh. Nah, daripada kita ngekeh lalu kita mau bertindak apa-ngapain, kita harus kembali dulu ke Alkitab. Yes, benar. Mungkin ini berkaitan juga kita punya penolong ya kan, kayak Roh Kudus ya. Roh Kudus. Tentu sangat bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa bijaksana dalam keseharian kita. Oke, sobat muda, tentunya podcast ini daging banget kalau kata orang sekarang mah gitu ya. Kalau digali-gali tentunya dagingnya banyak banget, tapi kita kan waktunya terbatas gitu ya. Nah, jadi kalau sobat muda punya pertanyaan lebih lanjut ya, pertama pasti dibuka dulu Alkitabnya ya kan. Saat teduhnya jangan bolong. Nah, kalau mungkin punya pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut kepada kakak pembicara, kakak boleh share apakah nama akun IG-nya boleh di-spill, Kak? Oke ya, MYC_WU. MYC.WU. MYC.WU. Oke ya, di-follow ya, MYC.WU. Boleh di-follow. Mungkin boleh diundang juga jadi pembicara ya di YouTube-nya teman-teman gitu ya. Oke, Kak Mike, thank you banget. Siap. Di sesi podcast kali ini, saya pribadi sangat terberkati ya. Saya juga percaya sobat muda sekalian, dimanapun kalian berada, mungkin dengerin podcast ini di KRL, atau pas lagi nunggu dosen gitu ya, atau lagi di kamar, mungkin dengerinnya juga pagi, entah siang, entah sore, entah malam, kapanpun dan dimanapun, kita percaya bahwa hikmat Alkitab itu pasti mengubahkan hidup. Ya. Kalau kita menerima dan juga mempraktikannya. Kak Michael mungkin boleh tutup dalam doa, kita berdoa bareng-bareng, ajak sobat muda sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan berkati kami. Kami sadar kami adalah manusia yang sangat rentan dan lemah. Terkadang kondisi membuat kami terlalu fokus dengan semua masalah yang ada. Sehingga akhirnya kami nggak jadi orang yang berhikmat. Semua pengetahuan hanya berhenti di pikiran kami. Namun biarlah Roh Kudus, Roh yang manis itu senantiasa menolong kami untuk berproses dengan semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya betul bahwa hidup kami bukan berbicara tentang kami, tapi hidup kami berbicara tentang Kristus yang sudah menolong kami. Dan kami rindu Tuhan, di tengah perjalanan iman kami inilah, kami belajar untuk menjadi orang yang bijak di tengah setiap kelemahan dan kerentanan kami. Kami ingin fokus kepada firman-Mu, kami ingin melihat apa yang sudah Kristus kerjakan dengan sempurna di masa lampau untuk setiap kami. Bagaimana Engkau bertemu dengan banyak orang di tengah dunia yang rusak ini. Bagaimana ketika Engkau diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana ketika Engkau berhadapan dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Bagaimana dengan Engkau bertemu dengan orang-orang yang sengaja untuk menjebak Engkau sendiri. Namun Engkau bisa menunjukkan apa itu hikmat. Dan biarlah lewat semua hal itu kami boleh belajar juga. Dan tentu dibentuk oleh kekuatan Kristus melalui Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sobat muda yang ada dimanapun mereka berada. Dalam proses perjalanan iman ini, mereka betul-betul diproses bersama Tuhan. Dan kelak, mereka terus-menerus menjadi orang yang lebih bijak lagi, sampai mereka bertemu dengan sang sumber bijak itu, yaitulah Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you banget Kak Michael buat sesi sharingnya. Nah, buat sobat muda sekalian, podcast kamu ini hadir secara reguler setiap bulannya. Jadi pastikan sudah subscribe. Dan terlebih penting daripada sekedar dengerin podcast, teman-teman saat teduh ya Kak ya. Saat teduh itu penting banget ya. Sekali. Jadi jangan dibolongin saat teduhnya ya. Kalau ada kesempatan, bukan kalau ada kesempatan, tapi harus menciptakan kesempatan ya buat bersaat teduh. Jangan lupa sobat muda sekalian bisa download aplikasi Warung Sate Kamu di iOS atau di Android. Jadi udah nggak ada alasannya, di iOS mah nggak ada gitu ya. Ada sekarang ya. Kalaupun nggak bisa download app-nya, bisa saat teduh lewat website. Follow juga semua sosial media Warung Sate Kamu ya. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, X ya, Line, dan lain-lainnya. Silakan follow dan biarkanlah tahun 2024 ini menjadi momen di mana kita makin kuat jalan bareng sama Tuhan. Thank you, Kak Mike. Sama-sama. Oke, bye-bye semua. Sampai ketemu lagi. See you. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.